if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gua kembali dengan dua pembahasan pertandingan, bukan pertandingan PSG dengan Riyadh FC ya, bukan itu. Karena bagi gua ya itu hanya hiburan. Tidak perlu dianalisa siapa yang lebih baik atau gimana pertandingannya. Just nikmati aja pertandingannya, dan gua pun menikmati pertandingannya. 9 gol. Jadi, dan itu pertemuan antara dua GOAT untuk mungkin terakhir kalinya, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Jadi ya nikmati aja gitu, dan melihat mereka dua-duanya bisa cetak gol terus ya itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri sebagai penonton sepak bola, terutama penikmat zamannya mereka. Nah, dua match yang ingin gue bahas adalah, yang pertama adalah Manchester City yang comeback berhadapan dengan Tottenham Hotspur, dan juga Real Madrid dan tentu saja comeback juga menghadapi Villarreal. Kita bahas dulu dari Manchester City berhadapan dengan Tottenham Hotspur. City biasanya turun dengan 4-3-3 seperti yang kita tahu dan sudah biasa saksikan Manchester City. Ya, tapi di kali ini ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Pep dalam starting 11. Ya, ini menurut gue cukup beresiko juga, karena lawan yang lo hadapi ini adalah Tottenham Hotspur. Yaitu kita bahas dulu dari belakang, Ederson, Ake di kiri, Akanji Stones di tengah, dan juga Lewis. Ya, ini Rico Lewis ini sering diberikan kesempatan memang oleh Pep di akhir-akhir ini, karena Kyle Walker dan Cancelo pun tidak menemukan performa terbaiknya. Terus di tengah ada Gundogan dengan Rodri, dua pivot. Di depan main dengan 4-2-3-1. Di depan itu ada Grealish di kiri, Julian Alvarez sebagai second striker, shadow striker, dan juga Mahrez di kanan. Dan juga ada Haaland sebagai central forward. Kevin De Bruyne by the way dicadangin loh. Terus Tottenham Hotspur turun dengan 3-4-3-nya Conte seperti biasa. Hampir semua pemain terbaik diturunkan. Lloris, Romero, Dyer, Ben Davies di tengah, di 4 pemain tengah. Itu ada Emerson di kanan, Højbjerg, Bentancur, dan juga Ivan Perisic. Di depan ada Son, Kane, dan juga Kulusevski. Jadi inti dari Tottenham Hotspur. Jalannya pertandingan sebenarnya ya ini yang gue bilang ya, Pep terlalu apa ya kalau gue bilang, terlalu bereksperimen di pertandingan ini. Di babak pertama, kebobolannya City itu they control the game. Mereka kuasai pertandingan, ball possession itu hampir selalu City lakukan. Makanya gue jarang bahas City, karena ya setiap pertandingan City akan bermain seperti itu. Ya sistemnya tidak akan berubah dari Pep. Yang permasalahannya adalah, yang membedakan kenapa hasilnya beda setiap pertandingan itu adalah performa tim, performa individual, performa pemain. Dan di babak pertama itu jelas drop semua. Haaland juga tidak bisa berbuat banyak. Julian Alvarez pun juga demikian. Mahrez dan juga Grealish pun demikian tidak bisa berbuat banyak. Ya, dan kelihatan 2 gol di penghujung babak pertama dari Tottenham Hotspur itu dua-duanya kesalahan lini belakang. Ya kan, yang pertama gue bilang, kalau orang bilang menyalahkan Rodri, gue bilang itu salah Ederson. Karena apa? Lo tahu pada saat itu, momen tersebut Tottenham Hotspur pressing, high press, 4-5 pemain gue lihat. Ada Son, ada Kane, ada Bentancur, ada Kulusevski. Itu melakukan pressing dengan bersamaan. Sehingga lu sebagai kiper, bola di kiper sebelum dia berikan passing kepada Rodri itu hadap belakang. Ya, Rodri itu hadap belakang, dia tidak mungkin sesigap atau sepeka itu mungkin salahnya Rodri, tapi nggak kalau gue bilang lebih ke Ederson, karena Ederson punya visi yang lebih luas, punya pandangan yang lebih luas. Dia bisa lihat bahwa pemain-pemain yang di dekatnya ini di pressing. Kenapa lo tidak buang aja bola? Itu kan lebih aman sebagai seorang kiper. Karena lo tahu kalau lo melakukan salah passing aja ke pemain yang dekat, itu sangat berbahaya, karena jarak itu sudah dekat dengan gawang lo. Itu dilakukan oleh Ederson. Makanya Ederson with the ball selalu bagus. Mereka selalu, itulah City. Dari belakang pun mereka selalu menghadirkan passing-passing pendek yang bagus. Tapi hal-hal seperti ini akan terjadi kalau lu bermain terlalu take a risk, terutama sebagai penjaga gawang. Ederson ini menurut gue salah satu yang selalu, kalau bisa jangan
buang-buang asal. Pasti dia selalu cari teman dekat untuk passing pendek. Kalau nggak sampai bener-bener nemu, dia coba untuk long ball, tapi long ballnya itu nggak jauh. Biasa kan kiper kan asal buang, tapi dia nggak. Dia coba cari long ball bener-bener akurat. Memang akurasi passingnya bagus, tapi kan sometimes hal-hal seperti ini bisa terjadi. Maka dari itu dimanfaatkan lah, direbut oleh Bentancur dan diselesaikan oleh Kulusevski. 2 menit berselang, kejadian lagi dalam Emerson. Kalau gue bilang ini baru kesalahan dari Rodri, di mana dia bisa dilewati. Ya, dia bisa dilewati. Gue lupa oleh Harry Kane atau siapa ya. Dia bisa dilewati. Ya, dia terebut bolanya. Akhirnya Emerson bisa memanfaatkan dengan header. Apakah Spurs dibilang layak unggul di babak pertama? Ya, kalau gue bilang murni sebenarnya City kalah di babak pertama. Secara permainan mereka menguasai, tapi mereka don't create anything. Sesimpel itu. Mereka tidak bisa membahayakan pertahanan dari Spurs sehingga mereka tidak bisa cetak gol dan juga lini belakangnya mereka ini tidak dalam performa terbaik memang, sehingga minor blunder itu bisa terjadi, dan kemarin terjadi, dihukum langsung oleh Spurs. Nah, tampaknya pemain-pemainnya itu digampar-gamparin sama Pep. Masuk babak kedua, kita melihat Manchester City yang berbeda 180 derajat di babak kedua. Mereka ngegas dari menit awal. Mereka benar-benar ngegas dari menit awal. Mereka dapat gol di menit 51, 53, 63. Jaraknya sangat pendek. Hanya 12 menit mereka bisa cetak 3 gol. Mereka bisa langsung comeback. Itu karena apa? Karena reaksi dari pemain. Bukan karena strategi Pep yang berubah. Pemainnya pun tidak diganti. Tapi benar-benar reaksi dari pemain. Mungkin dimarahin atau apa. Gue nggak ngerti, digampar-gamparin mungkin sama Pep. Sehingga pemain itu langsung seakan-akan kesurupan. Seakan-akan kesurupan. Ditambah apa ya kalau gue bilang, fighting spirit yang tinggi. Haaland kan golnya heading, Alvarez pun demikian, ada sedikit scrimmage di kotak penalti, but that's tetap gol. Nggak harus cantik terus golnya. Terus mereka 3-2, ya Spurs langsung panik lah Conte kan. Mereka mencoba reaksi tapi nggak bisa berbuat banyak juga. Pergantian pemain pun tidak menghasilkan banyak bagi Spurs. Malah City bisa memanfaatkan gol terakhir di goal kill the game menurut gue di menit 90. Yaitu dari Riyad Mahrez, itu long ball patut gue apresiasi dari Ederson yang gue bilang tadi. Long ball Ederson tuh bukan long ball ngasal. Dia benar-benar ada tujuan dan passingnya itu seringkali akurat. Memang kenanya si Longley dulu. Habis itu ya Longley selalu membuat blunder dan dia melakukan itu lagi. Ya direbut oleh Mahrez dan Mahrez bisa cetak gol kedua. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pertandingan ini, bahwa City itu tidak dalam performa yang baik, terutama pada saat setelah Piala Dunia kalau gue bilang. Itu performanya itu nggak stabil. Ya tidak seperti City yang gua kenal musim lalu yang unstoppable di Liga. Kenapa bisa hal itu terjadi? Gue lihat pemainnya itu tidak dalam performa terbaik, sama dengan Madrid kasusnya. Pemainnya itu burn out. Kalau gue bilang, mereka itu tetap manusia. Mereka itu butuh istirahat. Bahkan Kevin De Bruyne kan nggak dimainin pada pertandingan kali ini. Phil Foden pun demikian. Kenapa pemain-pemain ini tidak dimainkan? Karena mereka burn out. Mereka capek secara psikologis, secara tekanan, secara fisik, segalanya. Karena apa? Jadwalnya ini nggak kira-kira. Jadwal ini terlalu membuat manusia, pemain sepak bola menjadi robot. Itu yang dilakukan oleh FIFA. Sehingga pemain-pemain ini pun bisa dalam kejadian seperti ini. Nggak perform, membuat blunder-blunder, nggak fokus, biasanya cetak banyak gol, sekarang nggak bisa cetak gol. Pep pun mengakui itu, bahwa gue nggak kenal tim ini. Dia bilang pada saat setelah match, gue nggak kenal tim ini. Gue kenal tim ini berbeda dengan yang musim lalu, di mana eagerness untuk juaranya itu besar. Mungkin gue juga paham, pemain City juga, ya elah gue udah dapat Liga berapa kali sih? Kita unstoppable di Liga. Jadi mereka tidak ada kemauan lebih untuk menjadi juara Liga lagi, untuk di Liga. Mungkin kita akan melihat Manchester City yang berbeda di Liga Champions, karena itu yang mereka belum dapatkan kan. Maka dari itu segala faktor yang membuat Manchester City terseok-seok juga kalau gue bilang. Ya walaupun mereka menang, dan Pep juga bilang, nah ini menurut gue salah satu statement Pep yang agak tidak layak dikeluarkan oleh seorang pelatih besar terutama. Dia bilang, kami sudah tidak ada peluang untuk bisa mengejar Arsenal. Ya, itu yang pertama. Terus dia bilang, apakah ini kan comeback, kita beruntung nih bisa menang. Tapi apakah setiap pertandingan kita bisa comeback? Kan enggak.
Nah, dia bilang kayak gitu juga. Terus dia bilang, eh dia sampai bilang Arsenal, kami memiliki rival Arsenal yang nggak pernah dua dekade nggak pernah juara Liga Primer. Ya, mereka sedang dalam on fire sekarang, sedang dalam semangat yang menggebu-gebu untuk jadi juara setelah 2 dekade tidak jadi juara, ibaratnya seperti itu. Nah, sedangkan kita nyaman, kita tuh nggak ada eagerness, kita nggak ada semangat. Dia bilang seperti itu. Nah, maka dari itu ini sebenarnya statement yang agak membunuh karakter timnya sendiri. Dalam arti dia sampai bilang kita udah gak ada chances untuk mengejar Arsenal. Itu kan suatu hal yang membuat bukan hanya fans tapi pemain lu sendiri down secara mental. Ya, gue tidak tahu ini hanya mungkin ya apa ya, ibaratnya rendah hati atau gimana. Tapi gue lihat Pep ini beberapa kali sudah melakukan statement demikian dan hasilnya pun mendukung statement tersebut. Dalam arti Pep ini sedang dalam stres, kalau gue bilang stres yang membuat dia pun pesimis dengan kondisi timnya yang mewah sekali. Maka dari itu ya City kemungkinan juga, ya kita akan menemukan banyak match seperti ini di mana City tidak bermain seperti City yang kita kenal. Tapi that's ada good pointnya di mana mereka bisa meraih kemenangan dan terus menempel Arsenal beda 5 poin. Tapi Arsenal masih punya satu tabungan game, itu yang penting. Kalau Arsenal menang mereka akan kembali lagi beda 8 poin. Terus kita ke Madrid Villarreal. Madrid Villarreal ini terakhir ketemu juga di Liga. Ini kan main di Copa del Rey ya. Main di Liga Madrid kalah berapa ya? 2-1. Madrid kalah 2-1 di kandang Villarreal. Ini juga mainnya di kandang Villarreal. Madrid turun dengan ada rotasi yang dilakukan oleh Ancelotti. Di kanan tidak ada Carvajal, tidak ada Vazquez, tapi yang dimainkan adalah Nacho. Terus di tengah Valverde, Camavinga, Kroos. Di depan Rodrigo, Benzema, Vinicius. Yang gue lihat adalah sama seperti Manchester City, kurang lebih mirip. Babak pertama dihajar, diobok-obok Madrid oleh Villarreal. Dari segi peluang, oke, Madrid dapat mungkin 2 peluang besar dari shotnya Rodrigo kalau nggak salah, sama gue lupa itu yang melambung tinggi, Valverde kalau nggak salah depan gawang, tapi shotnya masih tinggi. Itu that's it. Sedangkan Villarreal cukup banyak mendapatkan peluang, termasuk 2 gol itu. Ya, 2 gol. Di babak kedua Ancelotti pun bilang, Ancelotti ini marah di babak pertama, dan gue jarang melihat statement Ancelotti bahwa dia marah. Dia menyatakan bahwa dia marah di babak pertama, di halftime. Dia sangat marah, sehingga sama seperti Manchester City tadi, intensitas naik. Dia mengambil lebih banyak resiko, lebih high press, sehingga Villarreal mulai mengalami kesulitan. Di menit 56 ini menjadi kunci juga nih menurut gue. Mengganti Ceballos, Marco Asensio masuk menggantikan Kroos dan Rodrigo. Dan disitulah menurut gue mulai ya Madrid control the game. Mulai dari menit 56 sampai menit akhir Madrid control the game. Vinicius cetak gol 1 menit setelah itu. Asisnya dari siapa? Dari Ceballos. Habis itu menit 69, bam, 2-2. Eder Militao, 2-2. Habis itu menit 86, Dani Ceballos lewat setelah Vinicius gocek sampai bikin orang jatuh. Terus Asensio melakukan cutback yang keren banget. Itu bener-bener lihat dia tuh target ya. Dan Ceballos bisa menyelesaikan dengan luar biasa. Dan akhirnya Real Madrid bisa comeback. Dan ini bukan hanya pertama kali Madrid comeback. Madrid sudah comeback itu berkali-kali. Ya, dari musim lalu pun demikian. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah gue melihat kenapa Madrid tidak bisa bermain seperti menit 56 sampai akhir. Dari awal. Itu yang gue sayangkan. Seringkali Madrid memulai dengan sangat buruk, abis itu halftime baru ketika masukin pemain Ancelotti baru berubah. Hal itu tidak bisa terjadi kepada klub sebesar Real Madrid. Karena ini lawannya Villarreal. Lu hanya kebobolan 2. Itu pun sudah memalukan sebenarnya lawan Villarreal. Tapi kalau lawan lu klub besar, nanti lawan Liverpool, walaupun Liverpool juga amburadul, tapi still Liverpool, mereka bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, bisa jadi gol. Ini lawan Villarreal udah kebobolan 2, oke, bisa bangkit. Kalau lawan Liverpool nanti contoh, kayak lawan Barcelona kemarin, kebobolan 2 di halftime, terus nggak bisa bangkit, kan repot. Maka dari itu sama dengan kasusnya City.
pemain-pemain ini lagi nggak perform karena burnout. Modric pun nggak dimainin di pertandingan kali ini, bukan tanpa alasan, karena kecapean. Kecapean banget nih pemain-pemain, kasihan juga gue liatnya. Kroos pun demikian, performanya juga nggak bagus. Karena apa? Kecapean. Laganya ini terlalu banyak. Bahkan sekelas Rudiger pun bisa jadi klub back amatir. Karena apa? Kecapean secara letih, secara fisik dan juga secara mental. Ya, dan ya ini gue lihat semoga menjadi apa ya, meningkatkan kepercayaan diri bagi pemain Madrid. Ya, kemenangan ini sangat penting kalau menurut, apalagi comeback. Semoga pemain-pemain ini sadar dan juga memperbaiki performa dan juga mentalnya. Dan ya semoga Ancelotti bisa menemukan solusi yang tepat lah untuk Madrid. Karena kalau tidak bisa, bahaya. Madrid sekarang masih dipantatin Barcelona di Liga, dan Copa del Rey pun mereka lolos ke 8 besar. Tapi kan kita tahu Madrid ini nggak pernah bagus di Copa del Rey. Belum lagi dia main di Liga Champions. Nah itu harus diatur-atur tuh timnya. Pekerjaan repot juga untuk Ancelotti yang tidak dikasih pemain sama sekali oleh Perez di Januari ya. Susah juga kalau klub pelit, owner pelit begini ya, susah juga lu sebagai pelatih dengan pemain seadanya. Oke, segitu dulu video kali ini. Besok kita akan kembali dengan video-video lainnya. Salam sepak bola.